Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami sudah tetapkan. Ketetapan Allah itu disebut dengan takdir. Datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk, kita percaya, kita yakin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak ada satupun yang menimpa illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, ditakdirkan, dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan qalam, salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, pena, dan apa yang dituliskan oleh pena. Lalu kemudian Allah perintahkan qalam itu, wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu pena pun menuliskan tulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menetapkan takdir manusia 50.000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa saja yang mengingkari takdir, maka sesungguhnya dia mengingkari ayat Allah. Dan siapa yang mengingkari satu saja dari ayat Al-Quran, berarti dia kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran, lalu sebagiannya kamu tolak karena tidak sesuai dengan keinginan kamu? Hanya saja sekelompok umat Islam mengatakan, umat Islam ini mundur gara-gara takdir. Kalau begitu rukun iman ini kita amandemen saja jadi 5. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tidak usah. Karena kalau kita percaya kepada takdir, nanti kita mundur. Umat Islam ini apatis. Sesungguhnya yang salah bukan pada ajaran Islam, bukan pada ajaran takdir, tapi memahami takdir. Memahami takdir mesti benar. Jadi kalau ada nanti siang suami ibu tidak masuk kerja, ketika ditanya, papa, nggak masuk kantor, nggak buka ruko, nggak bisnis, nggak jualan hari ini, lalu dia jawab, mama, semua sudah ditakdirkan Allah. Sesuai dengan sahur tadi, tausiah Ustadz Somad mengatakan, semua sudah ditetapkan Allah. Kalau rezeki tak akan kemana, seperti pertemuan aku dengan kamu. Masya Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia pun nanya, mama, buka puasa kita mana? Tinggal jawab, semua sudah ditetapkan Allah, Pak. Dibalik lagi. Memang Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Kalau sudah menjadi rezeki kita, tidak akan mungkin berpindah kepada yang lain. Tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Ini rezeki ini, Bang Ade, ini untuk kita. Oh, ini untuk kita, Ustaz? Ini untuk kita, ini bukan properti. Oh, saya pikir ini bisa dimakan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambil pisang, mengupas kulitnya, membukakan mulut, bismillah, maka dia tidak akan masuk ke lambung kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di International Islamic Education Council. Ini semua mumpung belum imsak, betul. Maka ini menjadi milik kita. Air yang ada di gelas, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah usaha optimal, maksimal, terjadi sesuatu di luar kuasa kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meyakini bahwa ini takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut kajian, bawa sepeda motor, sepeda motornya stangnya dikunci, ban belakangnya dikunci pakai rantai besi, diikatkan ke batang pohon pinang. Begitu pulang, pohon pinangnya dipotong orang. Dibawa sama motornya sekalian. Tidak ada jalan lain kecuali kita berkata qadarullah. Ini sudah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah. Tapi ada orang yang cengengesan, pergi ke warung, ngobrol nggak tentu arah, handphone segala macam, sepeda motornya ditinggal, lalu kemudian kuncinya diletakkan.
Itu sama dengan artinya nulis di situ, hai pencuri silakan. Pasrah. Ini adalah sebab akibat. Ya. Jadi pemahaman takdirnya mesti benar. Seorang bapak dari kampung halaman dengan ibu buah hati belayan jiwa, anaknya disekolahkan di kota, diberi uang jajan, diberikan tempat kos, diberikan kendaraan. Nauzubillah, hari berganti musim berubah pacaran. Setelah pulang ke rumah, pulang-pulang berbadan dua. Oh, boncengan Ustaz. Di dalam. Oh, di dalam. Lalu kemudian orang tua marah. Kenapa bisa terjadi begini? Apa kata anaknya? Papa, mama jangan marah. Udah nonton kan acara sahur kemarin? Iya, terus apa? Terima saja, ini ketetapan Allah, Papa. Nauzubillah. Ya Allah. Kamu nggak boleh begini, ini perbuatan Arab. Dia bacakan ayat, yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Saya ini termasuk yang disesatkan Allah, terima aja. Zaman dulu orang kalau sesat aja. Sekarang sesat tapi dalilnya tahu. Ngeri banget tuh. Karena mereka punya dalil bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk mencari pembelaan. Pembelaan. Maka sesungguhnya ayat itu sudah dia potong, dia sunat, padahal ujungnya ada. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Di ujung ayat itu jelas. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Tahu bahwa ini salah, tahu bahwa ini benar, tapi dia perturutkan hawa nafsunya, maka dihukum Allah dengan cara apa? Disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kejam. Ini ketetapan Allah, mesti kita pahami, mesti kita renungkan, mesti kita ajarkan, mesti kita luruskan supaya umat ini tidak salah. Qadha, qadar, takdir, nasib. Nabi SAW tidak ada menjelaskan dalam hadis qadha dengan qadar, perbedaannya. Oleh sebab itu maka sebagian ulama mengatakan qadha dan qadar itu sama-sama ketetapan Allah SWT. Sebagian ulama menetapkan bahwa ketetapan Allah yang belum terjadi qadha, yang sudah terjadi qadar. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang makhluk yang sudah diciptakan Allah, tentang umurnya, tentang rezekinya, tentang dia jadi orang apa, tentang kebahagiaannya, tentang kesusahannya, syaqiyun am sa'idun. Syaqi, sengsara, sa'id, bahagia. Takdir, ketetapan Allah. Nasib, nasib secara bahasa adalah bagian. Jadi kalau ada makanan dalam satu piring, lalu kemudian pisangnya untuk Bang Ade, ubinya untuk Ustaz, guru kita, Ustaz Adi Purnama, lalu kemudian sukunnya untuk Ustaz Abdul Somad, maka saya berkata, hadza nasibi, ini bagian saya. Jadi secara bahasa empat istilah ini, qadha, qadar, takdir, nasib, semuanya adalah satu makna, yaitu bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk itu berjalan di atas muka bumi ini bukan hampa kosong dari nol, tapi dia sudah ada sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terjadi perbedaan. Satu kelompok mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa berusaha sama sekali, dia seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabriyah. Jabr artinya terpaksa. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa minum khamar? Kamu kenapa pakai sabu? Kamu kenapa hamil di luar nikah? Mohon maaf, dia akan menjawab, sebenarnya saya tidak mau, tapi saya terpaksa oleh takdir saya. Orang ini disebut dengan Jabriyah. Maka kelompok ini dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia sudah menjadi kelompok Ahlul Bid'ah. Lawan dari kelompok Jabriyah ini adalah orang yang mengatakan sebenarnya takdir itu tidak ada. Karena kalau ada takdir berarti manusia hidup dalam keterpaksaan. Di mana letak keadilan Tuhan? Manusia free act, bebas untuk beraktivitas apa saja. Kelompok ini lawan dari kelompok Jabriyah disebut dengan Qadariyah, atau nama lain Mu'tazilah. Wasil bin Atha mengatakan tak ada takdir sama sekali. Sedangkan yang tengah adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa takdir ada, tapi kita tidak dipaksa oleh takdir. Takdir, qadha, qadar, takdir, nasib adalah pengetahuan Allah tentang makhluk, dan pengetahuan itu tidak memaksa. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah memaksa makhluk, maka dia terjerumus dalam Jabriyah. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah
tidak ada tentang masa depan seorang makhluk, maka dia terjebak pada Qadariyah Mu'tazilah, berarti Allah jahil sebelum peristiwa itu terjadi. Yang benar adalah Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Ada jalan fujur, kiri tidak baik. Ada jalan takwa, kanan baik. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Saya berada di antara dua pilihan. Minuman di depan ada dua. Minum khamar, mabuk, haram, atau minum air zam-zam dapat barokah, rahmat. Allah berikan mata, lihat. Khamar atau zam-zam? Allah beri telinga, dengar tausiah Ustadz. Apakah mau minum khamar atau minum zam-zam? Allah berikan kudrat, kemampuan untuk menggerakkan tangan. Allah berikan iradat, kehendak untuk memilih. Ketika pilihan kita benar, maka kita dapat pahala. Ketika pilihan kita salah, maka kita mendapat dosa. Orang yang benar pilihannya sesuai dengan ijtihadnya, baik menurut Allah, tempatnya adalah surga. Orang yang salah pilihannya, dia peturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah neraka. Begitulah agaknya penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana kita memahami dan menyikapi takdir, qada, qadar, dan nasib. Wallahu a'lam bishawab.